Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Buning. Kali ini akan menjelaskan materi pembelajaran IPS tentang peta, atlas, dan globe. Mari kita simak penjelasannya. Sebelumnya kita masuk tujuan dari pembelajaran. Yang pertama itu ada menjelaskan pengertian tentang peta. Yang kedua itu menjelaskan syarat dan unsur peta. Yang ketiga menjelaskan bentuk peta, jenis peta, dan manfaatnya. Yang keempat mencari informasi geografi pada atlas dan peta. Yang selanjutnya menjelaskan cara mengubah skala peta. Kemudian memperbesar dan memperkecil peta. Ya, dari tujuan tersebut kita bahas satu persatu. Dimana apa yang dimaksud dengan peta? Peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi yang dilihat dari atas, dituangkan dalam bidang datar, diperkecil dengan skala. Yang kedua itu ada namanya peta dunia, salah satunya ya ini contohnya peta dunia. Syarat-syarat dari peta. Yang pertama itu ekuivalen, artinya luas di peta harus sesuai dengan luas sebenarnya. Yang kedua ekuidistan, artinya jarak di peta sama dengan di lapangan dengan perbandingan skala yang tepat. Yang ketiga itu ada konform, artinya bentuk daerah yang tergambar pada peta harus sesuai dengan bentuk daerah yang sesungguhnya di lapangan. Kemudian ada unsur-unsur peta. Unsur-unsur peta yang pertama yaitu judul peta. Yang kedua ada namanya skala peta. Ada penunjuk arah atau orientasi. Yang keempat itu ada simbol peta. Yang kelima garis astronomis. Yang keenam itu ada inset. Ada legenda. Ada lentering. Ya, itulah unsur-unsur dari peta. Kemudian bentuk dari peta. Yang pertama ada peta digital. Yang kedua peta datar atau peta biasa. Yang ketiga peta timbul atau peta relief. Yang selanjutnya itu jenis peta berdasarkan 1. Peta kadaster. Biasanya berukuran 1:100 sampai 1:5000. Yang kedua itu peta besar dengan skala 1:5000 sampai 1:250.000. Yang ketiga itu ada peta sedang dengan skala 1:250.000 sampai 1:500.000. Yang keempat itu ada peta kecil dengan perbandingan skala 1:500.000 sampai 1:1 juta. Yang kelima peta geografis dengan memiliki skala 1:1 juta. Ya, itu bentuk-bentuk dari peta. Selanjutnya ada namanya isi dari peta. Ada peta khusus atau tematik, yaitu peta yang memiliki tema-tema tertentu. Yang kedua ada peta umum atau peta topografi. Peta yang menggambarkan kenampakan alam secara umum. Kemudian ada manfaat peta umum.
Manfaat peta umum yang pertama menunjukkan letak, yang kedua mencari daerah waktu, yang ketiga menentukan iklim matahari, yang keempat menunjukkan lokasi, yang kelima itu ada manfaat peta khusus. Selanjutnya manfaat peta khusus yang pertama itu ada mengetahui penyebaran daerah penghasil tambang. Biasanya peta khusus ini digunakan untuk peta-peta perindustrian, hasil tambang dan sebagainya, yang menentukan daerah mana yang banyak hasil tambang dan hasil perindustrian. Selanjutnya ada namanya mengetahui penyebaran penduduk dan jumlah penduduk. Ya. Kemudian kita selanjutnya membahas tentang atlas. Pengertian atlas, apa itu? Kumpulan peta yang disusun secara teratur dan dijilid menjadi buku. Kemudian ada syaratnya, datanya akurat, simbol yang tepat, proyeksi yang tepat, dan atribut lengkap. Kalau atlas itu sudah dibukukan, beda dengan peta. Peta itu dia menggunakan skala tapi berupa gambar, belum dikumpulkan menjadi satu menjadi buku. Kemudian ada namanya unsur dari atlas. Yang pertama judul, kedua daftar isi, yang ketiga legenda, yang keempat tahun pembuatan atlas, yang terakhir itu ada namanya indeks. Nah, pengertian dari indeks itu apa? Indeks yaitu daftar keterangan simbol-simbol pada peta dalam atlas. Contoh, Jakarta 15J6. Artinya 15 menunjukkan nomor urut halaman. J menunjukkan kolom. 6 menunjukkan baris atau lajur. Kemudian macam-macam atlas. Yang pertama itu ada atlas nasional yang memuat peta wilayah atau suatu negara. Yang kedua itu ada namanya atlas dunia, memuat peta keadaan alam negara dan seluruh dunia. Yang keempat atlas semesta, memuat peta tentang alam semesta atau jagat raya, tata surya, galaksi, planet, satelit, peredaran benda angkasa, dan perbintangan. Kemudian apa kegunaan atlas? Yang pertama mencari informasi keadaan fisik alam. Yang kedua, informasi letak suatu tempat. Yang ketiga, sebagai alat peraga dalam mapel geografi. Kemudian ada namanya globe. Globe adalah tiruan bola bumi. Berarti dibuat seperti bola bumi. Di dalamnya itu ada wilayah-wilayah atau letak-letak wilayah yang ada di bumi. Kedudukan globe sama dengan kedudukan sumbu bumi terhadap bidang eliptika. Kemiringan sumbu bumi membentuk sudut 66,5 derajat terhadap garis horizontal. Kemudian ada namanya kegunaan globe. Yang pertama mengetahui proses gerhana baik waktu terjadinya maupun tempatnya. Yang kedua mengetahui proses pembuatan musim berdasarkan perubahan posisi semu matahari.
Yang ketiga, menghitung pembagian waktu berdasarkan garis bujur. Yang keempat, mengetahui pembagian iklim terhadap garis lintang. Yang kelima, membandingkan luas daratan dan lautan. Yang keenam, media bentuk bumi dan rotasi. Yang ketujuh, mengetahui besarnya skala nominal tentang jarak, bentuk, dan luas. Ya, itulah salah satunya tadi. Kemudian, memperbesar dan memperkecil peta. Ada beberapa cara memperbesar dan memperkecil peta. Yang pertama, patograf. Yang kedua, kamera fotografis. Yang ketiga, garis-garis koordinat. Memperbesar peta dengan garis koordinat. Contoh peta dengan skala 1:20.000 dengan ukuran kota 2 x 2 cm diperbesar 2 kali. Yang kedua, menjadi 1:10.000 dengan kotaknya ukuran 4 x 4 cm. Yang ketiga, pindahnya titik-titik dari gambar pertama ke gambar kedua. Memperkecil peta. Yang pertama, peta dengan skala 1:10.000 dengan ukuran kotak 4 x 4 cm diperkecil 2 kali. Menjadi peta dengan skala 1:20.000 dengan ukuran 2 x 2 cm. Menghitung jarak dengan menggunakan skala. Misalnya pada peta dengan skala 1:100.000 jarak antara kota Semarang dengan Solo di peta 4 cm, maka jarak yang sebenarnya berapa kilo? Kalau jarak sebenarnya berarti dia larinya ke kilometer. Kalau di peta itu dengan menggunakan satuan centimeter. Jawabannya seperti apa? 4 dikali 4 itu adalah jarak pada peta dengan skalanya 100.000. Maka 4 dikali atau 4 pada peta itu dikali dengan 100 cm, maka mendapatkan hasil 400.000 cm. Kemudian centimeter dijadikan ke kilometer, itu dia akan berkurang nolnya 5 dari kilometer ke sentimeter, sehingga secara otomatis dihilangkan saja untuk memudahkan mencari. Jadi kita harus tahu dulu anak tangga untuk mengetahui dari dekameter ke desimeter ke milimeter dan sebagainya. Kita jadikan centimeter ke kilometer, itu menjadi 4 kilometer karena 400.000 dibagi 100 itu menjadi 4 kilometer. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang sudah saya jelaskan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.